pemirsa, pemberantasan korupsi di tanah air mengalami ujian yang tidak habis-habisnya. Selain karena kecanggihan praktik rasuah atau korupsi dan regenerasi koruptornya, kali ini yang lebih miris, yang lebih menyedihkan dan memukul telak perang melawan korupsi adalah dugaan berbagai praktik lancung di internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 3 Juli 2023 dengan tema Sapu Kotor Basmi Koruptor bersama saya Lunat Samusir. Anda semua, para pemirsa, bisa ikut menyatakan pendapat Anda juga nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita akan bicarakan soal sapu ya. Ya. Bukan sapu yang sesungguhnya, sapu untuk membersihkan koruptor, tapi sebelum kita bahas itu, Mas Kohar dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Antisipasi sengkarut haji nihil. Ini maksudnya sengkarut haji ini apa ini, Mas Kohar? Ada beberapa persoalan yang terjadi ketika musim haji kali ini sudah kembali normal seperti sebelum pandemi. Yakni ketika kuota kita bukan saja sesuai dengan sebelumnya, tetapi sudah ada tambahan-tambahan. Nah, itu membutuhkan antisipasi yang mestinya lebih-lebih lagi. Tetapi kali ini, maaf kata, ada beberapa antisipasi yang tidak dilakukan. Nah, apa itu? Misalnya ada bis jemputan yang telat. Jadi di Musdalifah itu jemaah sudah menunggu. Jadwal adanya mereka adalah dijemput itu subuh, tetapi bis baru datang siang hari. Sehingga dari subuh sampai siang itu mereka kepanasan di situ. Karena di luar ya maksudnya ya? Betul, dengan suhu yang 43 derajat lebih. Nah, soal makanan juga begitu. Jadi memang ada beberapa antisipasi yang kurang. Termasuk diantaranya kapasitas tenda yang melebihi, yang over, toilet tidak ada dan seterusnya. Nah, ketika ini ditanyakan oleh ombudsman atau ditanyakan oleh anggota DPR yang mengawasi pelaksanaan haji di Mekah, pihak Kementerian Agama mengatakan bahwa itu memang tanggung jawab dari kepanitiaan yang ada di Arab Saudi. Jadi menjadi tanggung jawabnya pihak Kementerian Agama Arab Saudi, betul. Tetapi di situ kita mestinya melakukan sejumlah negosiasi, sejumlah diplomasi yang memang bukan perkara mudah, tetapi ini harus diantisipasi supaya pelaksanaan haji ke depan ini hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Sambil jalan ini bisa dilakukan juga kan? Perbaikan ini ya. Jemaah haji kan belum kembali ke tanah air. Nah, proses dari awal di sini kan memang ada sejumlah masalah. Nah, diharapkan nanti ketika kepulangan sudah tidak ada masalah lagi. Kita harapkan itu terjadi supaya kemudian ibadah haji bisa diselenggarakan semaksimal mungkin begitu ya. Betul, tenang, nyaman, khusyuk dalam beribadah. Kan, begitu. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya kali ini dari halaman 2 terkait dengan KPK. Kepercayaan publik ke KPK belum pulih. Ini dasar dari pernyataan ini apa ini? Ada survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga KPK itu mulai merosot. Ini survei terbaru nih? Survei terbaru. Di angka 70 sekian persen. 75,6 bulan Juni 2023 surveinya. Nah, kenapa belum sesuai atau belum kembali kepada kepercayaan yang normal? Karena KPK selama ini tingkat kepercayaan publik terhadap institusi anti rasuah tersebut mencapai angka 80% lebih. Tadinya ya? Tadinya. Tapi sejak 2020 ketika ada revisi Undang-Undang KPK, terus kemudian KPK semakin kesini, pernyataan dan tindakannya itu dinilai agak mulai melemah atau lembek, maka di situ tingkat kepercayaan mulai merosot, bahkan sekarang dilampaui oleh Polri dan Kejaksaan. Yang tadinya sempat turun ya kalau Polri ya. Di dalam berita dikatakan pada saat kasus Sambo itu yang tadinya sempat 80% jadi sempat turun
lumayan Ya, banyak. karena seturun-turunnya itu pun masih lebih tinggi daripada tingkat kepercayaan terhadap KPK. Baik. 76% sekian. Sementara kepercayaan terhadap KPK cuma 75%. 75%. Nah, ini adalah tantangan bagi KPK saat ini. Bukan persoalan yang bisa dianggap enteng, ini dianggap remeh. Ini persoalan serius. Oke, kita akan bicarakan nanti lebih jauh terkait dengan KPK itu, Mas Koa dan pemirsa, di dalam editorial. Kita tinggalkan dulu berita itu. Kita ke berita selanjutnya dari terkait dengan pemilu 2024 di halaman 3. Generasi Y generation atau milenial pemilih terbanyak di pemilu 2024. Ini artinya itu yang lahir tahun 81 sampai tahun 96 di dalam berita dikatakan. Betul. Maknanya apa ini, Mas Koa? Artinya bahwa pemilu kali ini akan didominasi oleh spirit kemudaan. Mereka-mereka yang muda ini diantaranya yang paling maksimal kan kalau angkatan kelahiran tahun 81 kan berarti dia usianya ketika pemilu nanti sekitar 43, ya sekitar 43 itu paling maksimal. Nah, di bawah itu jumlahnya 52% lebih. Kalau ditambah ya, ditambah dengan yang generasi Z, yang 22% lebih, 22,8%. Ditambah dengan milenial yang 33,6%. Ini melampaui generasinya Bung Leo, yang generasi X, yang jumlahnya 28%. Nah, dan generasi Mas Kohar juga ya? Iya betul. Artinya bahwa pemilu kali ini terasa lebih muda dan spirit kemudaan itu mestinya muncul juga gitu di dalam pemilu ya. Betul, tidak anti terhadap perubahan. Mereka tidak stuck, tidak berhenti dan seterusnya, dan ini adalah saatnya atau momentum yang perlu dimanfaatkan oleh peserta pemilu. Supaya kemudian juga nanti para pemilih muda ini, baik yang generasi Y dan juga Z mungkin ya Mas Kohar ya. Untuk benar-benar juga yang kalau saya hitungnya sederhana, mau datang ke TPS dan mau memilih. Jangan sampai apatisme yang tumbuh. Itu dia. Kalau kemudian mereka datang saja tidak mau, ya kata-kata lain yang berbunga-bunga mengatakan pemilu ini berhasil, ya omong kosong juga begitu. Kita harapkan benar-benar pemilu ini juga menarik untuk generasi muda. Kita ke editorial pemirsa dan Mas Kohar. Sapu kotor, basmi koruptor. Ini kenapa ini editorial membahas ini pagi ini Mas Kohar? Bertubi-tubi lembaga KPK itu dihantam kasus-kasus yang konteksnya adalah internal. Nah, setelah kemarin itu masa perpanjangan komisioner, ya 1 tahun yang oleh KPK diganjar itu, diberikan ganjaran tambahan periodisasi, diputuskan MK ya. Diputuskan MK, itu menuai kontroversi. Nah, sekarang yang terbaru adalah juga ada upeti, permintaan uang terhadap para tahanan KPK. Ya, dengan pungli itu ya? Pungli. Nah, ketika dia mendapatkan sejumlah uang, maka tahanan itu memperoleh rupa-rupa fasilitas. Apakah itu boleh, katakanlah boleh membawa HP. Yang sebenarnya tidak boleh ya? Betul, yang sebenarnya tidak boleh. Apapun yang tidak boleh asal dia membayar, akhirnya boleh. Asal ada uang? Asal ada uang. Dan itu ada terjadi di rutan KPK? Di rutan KPK. Rutan KPK yang di gedung KPK ya? Ya, rutan KPK kan ada di gedung KPK juga, ada di Guntur juga kan, dititipkan di Ini Guntur. diduga terjadi di gedung KPK? Ya, di kalangan internal KPK termasuk di situ. Nah, artinya apa? Ini ada pembusukan dari dalam, ada perkara di dalam. Sudah kepercayaan masyarakat mulai turun, runtuh terus dan belum kembali seperti sedia kala. Ini mulai muncul perkara-perkara dari dalam yang mestinya tidak terjadi. Belum lagi hal-hal etis ya yang dilakukan oleh para pimpinan KPK. Pertanyaannya adalah apakah kemudian benar-benar hanya dengan katakanlah mengamputasi sebagian saja itu bisa kemudian menjadi bersih, atau memang sapunya harus diganti, atau memang sapunya bisa dicelupkan begitu ke larutan pembersih benar-benar bersih sekali. Kita akan bahas itu Mas Kohar dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 3 Juli 2023, sapu kotor basmi koruptor. Sapu kotor basmi koruptor.
pemberantasan korupsi di tanah air mengalami ujian yang tak habis-habisnya. Selain karena kecanggihan praktik rasuah dan regenerasi koruptornya, kali ini yang lebih miris lagi dan memukul telak perang melawan korupsi adalah dugaan berbagai praktik lancung di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ibarat membersihkan lantai, maka sapunya pun harus bersih. Jika sapunya kotor, maka lantainya pun tidak akan bersih. Bahkan lantai bisa jadi makin coreng-moreng. Analogi seperti itu bisa menggambarkan kondisi KPK saat ini. Berbagai pelanggaran etika mendera, sejumlah dugaan praktek kotor marak di lembaga yang pernah menyabet nomor wahid tingkat kepercayaan publik di negeri ini. Praktek kotor itu diantaranya dugaan kebocoran dokumen kasus korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tindakan asusila terhadap istri tahanan KPK, dan pungutan liar sebesar 4 miliar rupiah di rumah tahanan lembaga tersebut. Alhasil, kondisi KPK jatuh pada titik nadir. Kondisi ini diperparah dengan sikap Dewan Pengawas KPK yang bersikap lembek terhadap berbagai praktik yang menjijikan tersebut. Sikap lembek yang terkesan kompromis itu terbukti dalam kasus dugaan kebocoran dokumen korupsi di Kementerian ESDM. Dalam kasus itu, diduga Ketua KPK Firly Bahuri membocorkan hasil penyelidikan kasus korupsi kepada PLH Dirjen Minerba M. Idris Froyoto Sihit. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewas KPK tidak menemukan bukti orang nomor 1 di lembaga anti rasuah itu membocorkan hasil penyelidikan yang berstatus rahasia negara tersebut. Dewas melakukan pemeriksaan setelah mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro dan 16 pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku KPK yang diduga dilakukan Firly Bahuri. Padahal Polda Metro Jaya sudah menemukan indikasi tindak pidana dalam kasus kebocoran dokumen tersebut. Sebelumnya, sederet dugaan pelanggaran etika Firly Bahuri lolos dari sanksi Dewas. Di antaranya, tidak lulusnya penyidik senior Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan dan pemberhentian Endar Priantoro. Dari sekian dugaan pelanggaran etika, Dewas hanya memutus 1 pelanggaran etika kepada Firly Bahuri. Itu pun sanksi yang diberikan hanya teguran tertulis dalam kasus penggunaan helikopter mewah. Pada 2021-2022, pencurian menimbulkan kerugian negara senilai 550 juta rupiah. Fakta-fakta yang memilukan itu membuat kita kehilangan harapan kepada KPK untuk menjaga marwah di akhir masa jabatannya dan membuat legasi besar pemberantasan korupsi di Republik ini. Belum lagi perpanjangan masa jabatan KPK untuk setahun ke depan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi bernuansa politis. Aroma politis perpanjangan masa jabatan pimpinan lembaga itu dikaitkan dengan bolak-balik gelar perkara kasus Formula E yang tak jelas juntrungannya yang disebut-sebut melibatkan Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI itu kini menjadi bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan. KPK harus diselamatkan. Kini, tingkat kepercayaan publik kepada lembaga ini menurut survei indikator politik pada Juni lalu menunjukkan angka 75,6%, di bawah Kejaksaan Agung dan Polri. Tingkat kepercayaan publik ke KPK belum pulih sejak 2020. Padahal, tahun-tahun sebelumnya hingga 2019, tingkat kepercayaan publik selalu menembus di atas 80%. Presiden Joko Widodo bisa mengeluarkan peraturan perundang-undangan atau Perpu untuk menguatkan lembaga yang berwenang membasmi penggarong uang negara itu. Jika Joko Widodo tidak mengambil langkah tersebut, publik bisa menduga kondisi memalukan di tubuh lembaga itu bagian dari upaya sistematis pelemahan sejak pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Perang melawan koruptor masih panjang. Perang yang memerlukan sapu yang bersih, zero politisasi, dan sang pengampu harus berani bertindak luar biasa karena pencolengan uang negara adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan kredibel, mudah diakses,
Informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Terima kasih Misan, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, kalau kita melihat sebetulnya kan KPK ketika saya ingat mulai dibentuk ya, dan sampai sekian tahun yang lalu, itu sebetulnya mengambil hati rakyat Indonesia. Itu bahkan mengalahkan tingkat kepercayaan dibandingkan lembaga penegak hukum yang lain. Betul. Tapi kan waktu-waktu belakangan kelihatannya itu menurun. Kalau pertanyaannya begini Mas Kohar, apakah memang institusinya, institusi KPK dengan sistem di dalamnya yang memang menurun kinerjanya, atau memang saat ini adalah pengurus-pengurusnya kalau di dalam perusahaan, atau oknum-oknum pimpinan atau di level apapun yang kemudian harus diperbaiki kinerjanya supaya kepercayaan kita juga meningkat? Ya kan oknum bisa berganti, orang bisa berganti, periodisasi bisa berlanjut, bisa berganti, bisa masuk lagi ya. Tetapi sistem itu harus dibangun dengan model yang memang sudah sangat ketat, dan itulah yang dilakukan di KPK. Sistemnya dibuat sedemikian rupa sehingga para komisioner para penyidik, para direktur, bahkan karyawan di KPK di situ itu harus punya budaya kultur anti korupsi yang sangat kuat. Karena dia adalah sapu yang mengharuskan bersih. Menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang bersih akan menyebabkan lantai itu menjadi bersih. Persoalannya ketika lambat laun sapu itu sendiri kotor, maka ya harus dibersihkan. Apa itu? Mulai ketika 2019 ketika revisi Undang-Undang KPK. Nah, di situ KPK punya hak yang kemudian mulai turun, yang kewenangan yang mulai berkurang. Nah, ada banyak kontroversi, tapi sebelum kita lanjutkan, Mas Kohar dan pemirsa, kita akan bertanya dulu kembali. Saat ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta, Ibu Igusti Ayu Ketut Rahmi Handayani. Bu Ayu, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Samosir. Halo, Prof. Ayu, waalaikumsalam. Terima kasih nih sudah diberikan waktu. Prof. Ayu, kalau kita lihat KPK sebetulnya selama sekian lama itu tingkat kepercayaannya mengalahkan lembaga penegak hukum yang lain. Tapi beberapa waktu belakangan banyak masyarakat yang menilai kok kelihatannya makin turun. Kalau Anda lihat sebetulnya yang salah adalah institusinya, sistem yang ada di KPK-nya, atau memang orang-orang yang sekarang sedang dipercaya untuk memimpin KPK itu, Prof. Ayu? Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Mas Samosir ya. Di sini pukul 00.45. Baik, kalau saya melihat sebetulnya lembaga KPK ini kan sebagai gerbang pengawal ya, yang seperti tadi disampaikan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap lembaga ini untuk senantiasa sebagai ujung tombak pengawalan anti korupsi di Indonesia. Nah, saya melihat dari konsep hukum administrasi negara, KPK sebagai penegak hukum mestinya optimal ya. Barangkali kalau saya melihat di sini lebih pada terkait persoalan integritas pegawai KPK sendiri ya. Nah, tentu ini menjadi hal yang urgent ya, manakala perlu sinergi, perlu integritas dari utamanya pimpinan KPK sendiri, kemudian Dewan Pengawas, dan juga tentunya pegawai KPK. Dan ini tentu pimpinan. Berarti sebenarnya ini masalahnya kelihatannya ada di orangnya ya. Karena saya terus terang tadinya yang termasuk berharap ketika KPK ditambahkan Dewan Pengawas, harusnya komisioner dan semua pegawai yang lain bisa bekerja dengan lebih baik lagi karena ada yang membantu mengawasi.
ternyata masih belum berhasil, Bu. Bagaimana, Ibu? Ya, betul sekali. Jadi tentu ujung tombaknya adalah pimpinan dan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dituntut memiliki keberanian, ya, pimpinan menjadi tauladan, menjadi contoh yang baik, dan Dewan Pengawas tentu diharapkan juga memberikan memberikan tauladan, ya, dan harus berani tegas dalam hal kode etik, kemudian menjaga marwah wibawa KPK itu sendiri. Dan tentunya kalau kita melihat dari konsep hukum administrasi negara sudah jelas sekali bahwa sebetulnya tentu di antara 3 unsur utama ini, pimpinan, Dewan Pengawas, dan juga pegawai, dituntut saling mewasiati terkait dengan praktik-praktik penyelenggaraan negara yang baik, khususnya kepatuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah jelas tegas diatur dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, juga Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Bu Ayu, ini pertanyaan terakhir saya. Kalau sapu kotor itu bisa dibersihkan, dicuci, sapunya tidak perlu diganti, atau memang sapunya memang harus diganti, Bu, supaya benar-benar bisa bersih? Ya, barangkali saya lebih pada oknum, ya, artinya tadi kita punya sudah punya tools, ya, hukum administrasi negara bisa berjalan dengan baik tentunya, ya. Oleh karena itu tentu saya berharap dan insya Allah masih bisa diperbaiki, ya, dan tentu tools itu harus digunakan dengan baik begitu, karena dalam penegakan atau bekerjanya hukum itu 3 faktor harus terpenuhi, ya, struktur, substansi, dan culture itu sendiri. Ya. Kita harap benar bisa terjadi seperti yang Prof. Ayu katakan, tapi kalau memang ternyata tidak bisa bersih juga, jangan-jangan sapunya harus beli baru, ya. Untuk saat ini terima kasih Dekan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta, Prof. Igusti Ayu Ketut Rahmi Handayani yang sudah mencerahkan kami dari Inggris. Terima kasih Prof. Ayu, selamat pagi. Mas Suar, singkat saja. Kalau melihat tendensinya, kecenderungannya, sapunya masih bisa dibersihkan, atau sapu harus beli baru? Ada salah satu solusi yang diberikan oleh mantan komisioner KPK Saud Situmorang, yaitu apa? Presiden harus mengeluarkan Perpu untuk memberikan guidance kepada para pimpinan KPK ini untuk menjalankan pembersihan dari dalam. Nah, Perpu ini mengembalikan muruah KPK, tapi juga sekaligus memberikan kewenangan kepada KPK untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, sebenar-benarnya, supaya tidak ada pembusukan dari dalam. Sistem juga harus diperbaiki. Mengapa sampai terjadi misalnya pembocoran rahasia negara? Ada apa ini? Oleh pimpinan KPK lagi, kan? Yang diduga dilakukan pimpinan KPK, meskipun kemudian oleh Dewan Pengawas tidak ada pelanggaran etika, hukum karena dinilai tidak ada pelanggaran etika. Nah, kenapa bisa bocor? Kenapa bisa terjadi itu? Nah, lalu kenapa kasus itu dihentikan? Ini kan sebuah simpul-simpul yang harus diurai oleh berbagai kalangan untuk melihat kalau selamanya ini tidak dibuka kepada publik, publik akan terus bercuriga dan tingkat kepercayaan terhadap KPK akan semakin tergerus. Pertanyaannya adalah kalau nanti misalnya Perpu itu dikeluarkan, apakah itu akan bisa menyelesaikan masalah? Apakah jangan-jangan nanti dianggap, wah ini mengintervensi penegakan hukum? Tapi kita harus jeda dahulu, Mas Koa, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Mas Kohar, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bali. Ada Ibu Ipung. Bu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang Kohar. Selamat pagi Bu Ipung. Bagaimana Bu
jujur. Pendapat Ibu Saya silakan. prihatin. Saya prihatin Bang ya. Negeri ini 10 tahun kemari ini banyak kali yang terkontaminasi, tercemar dengan hal-hal yang buruk. Salah satunya KPK yang tadinya saya sangat mengharap KPK melebihi dari pekerjaan dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Tapi ternyata kok saya bilang dia nyungsep terlalu jauh ini Bang, ke bawah. Terlalu jauh. Nah, semenjak adanya revisi Undang-Undang KPK itu satu, adanya kebiri atas kewenangan KPK yang yang dikurangi, terus dibentuknya Dewas itu juga saya pertanyakan juga dari awal secara batin ya sebagai masyarakat. Loh kok orang-orang Dewas seperti ini ya, kecuali Bapak Gufron dia kemarin. Nah terus sekarang saya melihat adanya pungli di depan di rumahnya dia sendiri. Kita mau percaya apa lagi Bang? Pertanyaan saya sama Bapak Presiden ya, apakah, mohon maaf Bapak Presiden, bukan saya menuduh ya, jangan-jangan ada by design yang sengaja dibuat. Apalagi pada saat adanya uji materi tentang undang KPK yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK ini dikabulkan oleh MK. Nah MK itu juga udah rusak. Nah ini juga rusak. Sekarang kita percaya apa? Saya setuju kalau ada perpu, tapi tolong sapu bersih ini diganti semuanya. Makasih Bang, Mas Pagi. Baik. Terima kasih Ibu Ipung di Bali untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Ipung ada Ibu Ong Mehwa di kawasan Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong? Iya, sapu kotor Bang Leo. Iya. Sapu kotor mau dicuci pakai rinso kah? Atau mau diganti? Beli baru Bu? Ganti baru. Jadi institusinya baru dong, Bang. Iya. Lembaga Rasua yang Anti kita rasuah. banggakan. Iya. Memberantas korupsi. Ternyata itu tidak memuaskan. Ternyata di dalamnya juga penuh dengan korupsi. Oke. Korupsi di mana-mana, Bang. Tidak di lembaga KPK saja. Iya. Sampai Dewas menemukan ada pungutan liar di dalam rutan. Oh, begitukah? Apakah sama dengan rutan lembaga pemasyarakatan? Yang lain ya? Iya. Iya. Nah, ini satu hal lagi. Ketua KPK membocorkan rahasia negara dengan Formula E untuk bolak-balik. Ini adalah politik. Karena menjelang Pilpres 2024. Ibu Ong melihat KPK sudah mulai ikut politik begitu Bu? Ikut berpolitik? Ya, mudah-mudahan begitu Bang Leo. Saya tidak menuduh ya. Tetapi yang kita nyatakan di dalam tubuh KPK sendiri, barang bukti bisa diambil, dijual. Karyawan juga melakukan selingkuh. Loh, ini lembaga yang kita banggakan Bang Leo. Iya, iya. Kok terjadi kasus seperti ini? Menerima gratifikasi. Oke. Kurang apa Bang Leo? Kalau menurut Ibu Ong, sapu kotornya ini masih bisa tetap dipakai, kita bersihkan saja, atau memang sapunya ya terpaksa harus diganti karena mungkin setelah dibersihkan tidak bersih juga. Bagaimana, Bung? Iya, tidak. Harus diganti. Nanti kalau tidak diganti, akan balik lagi penyakit lama mengulang. Oke. Iya, tentunya Bapak Presiden juga harus membentuk tim itu untuk supaya KPK ini kembali marwahnya. Oke. Supaya masyarakat bisa percaya. Yang kita hormati adalah KPK itu pemberantas korupsi. Justru malah kotor, Bang. Malah korupsi. Oke. Iya. Kalau dengar Dewasnya itu kan ngeri, Bang Leo. Kita semoga KPK juga bagus kinerjanya. Oke. Ya, jadi kembali marwah ini masyarakat percaya pada KPK. Amin. Terima kasih Ibu Ong Mehwa di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Ong ada Pak Henry di Palu, Sulawesi Tengah. Pak Henry, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Pak Henry. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Sapu kotor di lembaga anti koruptor ini sebenarnya bagaimana Pak?
saya paling bagusnya ini KPK ini dibubarkan saja, dibentuk kembali KPK yang bersih. KPK dibubarkan, waduh. Iya, sebab dari dulunya ini biaya operasionalnya itu lebih tinggi daripada penangkapan korupsi. Bahkan di dalam kubunya KPK sendiri saja banyak tikus-tikus yang berkeliaran korupsi di dalam itu, memanfaatkan situasi dan kondisi yang tidak bisa dideteksi oleh masyarakat. Jadi susah. Jadi kalau presiden terus yang mau diturun tangan apa semua, untuk apa ini dibentuk? Menurut Pak Henry, KPK dibubarkan, maksudnya dibubarkan dibentuk lagi kan? Bukan dibubarkan dihilangkan sama sekali, bukan kan? Ya, diganti lah diganti orangnya? Orang-orangnya yang paling bagus Pak Ahok yang ngawasi itu KPK itu. Ya, supaya perang terus dengan korupsi setiap hari itu ada manfaatnya kok itu. Kalau Ahok itu yang ngawasi semua, keteteran semua ini yang korupsi-korupsi. Tapi Pak Henry, kalau menurut Anda Pak, apa sih ukuran seorang komisioner ataupun pengurus-pengurus KPK yang Anda bisa percaya sebagai masyarakat, Pak? Enggak, saya yang namanya begini, yang namanya pembentukan apa segala macam pelayanan masyarakat itu syarat korupsi, itu saya tidak percaya dari dulu itu. Baik kepolisian, kejaksaan apa kurang percaya saya itu. Sebab sudah terbukti semua kan bahwa semua pelayanan masyarakat penegakan hukum itu enggak ada yang betul-betul serius. Ya, bisa dipolitisir, bisa bekerjasama dengan pelaku korupsi apa semua. Jadi memang susah, negara kita ini memang sejak merdeka lalu sudah korupsi paling banyak di Indonesia ini. Jadi susah kita mau bangun Indonesia ini, bisa ambruk loh Indonesia ini kalau korupsi terus ini. Kita harus terus berharap, tapi terima kasih untuk pendapat Anda pagi ini, Pak Henry di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat pagi, Pak Henry. 3 pemirsa kita, Mas Kohar, kelihatannya sudah jadi semakin pesimis tentang penegakan pemberantasan korupsi di KPK. Tadi Ibu Ipung di Bali, saya catat mengganti sapu kotor, usulannya ya Mas Kohar ya. Ibu Ong juga minta diganti sapu kotor. Pak Henry malah mengatakan KPK dibubarkan saja lalu dibentuk ulang. Bagaimana nih Mas Kohar? Ya kan kita melihat situasi terakhir ini kan menunjukkan hal itu. Beberapa indikator mengarah ke situ memang, mengarah ke bagaimana pemberantasan korupsi itu bukan saja jalan di tempat, tetapi sudah malah dipukul mundur ke belakang. Malah mundur ya? Malah mundur. Nah, satu, itu indikasi ada main mata. Indikasi main mata di sini yang sering dikritisi oleh para aktivis anti korupsi ialah ketika hukum dijadikan sebagai alat politik oleh kekuasaan. Nah, ketika KPK dikritisi sebagai lembaga yang ternyata tidak steril terhadap pesanan politik. Nah, ini yang harus dibuktikan memang. Tetapi setidak-tidaknya apa yang disampaikan oleh aktivis anti korupsi itu harus menjadi perhatian yang luar biasa. Nah, 2, kita melihat sekarang ini indeks persepsi korupsi kita anjlok. 2021 38. 2022 itu 34 skornya. Artinya skor dari 0 sampai 100 kalau pelajaran itu ya sudah jelas tidak lulus. Nah, padahal rata-rata skor indeks persepsi korupsi dunia, ini rata-rata dunia loh, itu 43 skornya. Indonesia itu skor indeks persepsi korupsi paling tinggi itu di 2019 itu 40. Bahkan cita-cita KPK sendiri ini di 2024 itu skornya menjadi 45. Nah, sekarang 34 ke 45 tinggal 1 tahun lagi loh itu. Itu sementara tinggal 1 tahun lagi sekarang didera persoalan yang sangat-sangat serius. Yaitu apa? Ada korupsi di dalam, dugaan korupsi di dalam, ada perbuatan yang ilegal di dalam, ya seperti dugaan pelecehan seksual, dugaan pembocoran rahasia negara, ada beberapa hal yang terkait dengan keinginan untuk menambah masa perpanjangan jabatan. Ini semua kan menunjukkan bahwa bukan mengendalikan apa yang sering disebut power tends to corrupt, tetapi sedang memupuk justru
bagaimana kekuasaan ini ditambah sehingga menjadi korup. Nah, ini kan berbahaya bagi sebuah institusi KPK. Karena itu sebetulnya kalau tadinya ya, kalau masa ini tidak diperpanjang, seharusnya sudah ada panitia seleksi. Dan di akhir tahun ini itu sudah ada komisioner KPK yang baru. Nah, ini yang kemudian diharapkan oleh masyarakat, kan seperti tadi tercermin dari beberapa penelpon kita yang menginginkan diganti orangnya. Kemudian bahkan ada yang minta dibubarkan untuk dibentuk lagi, meskipun itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang mustahil. Salah juga ya. Yang sesuatu yang salah. Tentu kita akan semakin terpuruk lagi nanti dalam pemberantasan korupsi. Tetapi paling tidak KPK harus berbenah luar biasa. Karena ini sudah bukan main-main, karena ini rumah mereka sendiri, sapu mereka sendiri yang kemudian dikotori, yang sebetulnya mengharuskan mereka itu bekerja dalam sebuah etika yang sangat ketat. Etika yang dibangun, etika yang dibentuk di KPK itu sangat ketat. Bahkan banyak yang mengatakan KPK itu malaikat, seperti malaikat gitu loh. Jadi mereka memang harus orang-orang yang memang didesain, ya, lembaga KPK ini didesain menjadi orang-orang yang memang tidak goyah oleh rayuan apapun, Itulah kenapa kemudian etika yang mengatur pekerjaan mereka sehari-hari dibuat seketat mungkin. Betul. Kan kalau kita ingat orang-orang di KPK, saya pernah mengalami, Mas Kohar, ketemu sudah lama sih ya, sekian puluh tahun yang lalu. Itu ketika berkenalan itu tidak ada kartu nama itu. Penyidik KPK tidak punya, lalu tidak memberikan juga nomor telepon genggamnya begitu, karena untuk menjaga netralitas. Tapi saya tertarik ke pernyataan di dalam editorial yang mengatakan usulan untuk membuat Perpu. Perpu itu kan pengganti undang-undang. Maksudnya mengganti undang-undang yang mana, lalu kemudian efektivitas dari Perpu itu kira-kira seperti apa? Mengganti undang-undang yang sekarang ada. Undang-undang KPK? Undang-undang KPK hasil revisi kan. Yang diduga adalah melemahkan KPK itu ya? Yang diduga melemahkan KPK seperti misalnya ketika melakukan penangkapan, tangkap tangan harus seizin dulu, harus ada proses dulu Dewan Pengawas. Lalu ketika harapannya Dewan Pengawas ini betul-betul bisa mengawasi, tetapi di dalam praktek sampai saat ini taringnya juga lemah. Kecuali yang rutan ini, Mas, kan ketemu juga nih pungli di rutan kan dewas juga nih yang menemukan. Betul. Ada beberapa titik lah ya yang perlu dilakukan, tetapi potensi untuk terjadinya pelemahan dari dalam ini sudah terjadi. Kalau kemudian Perpunya tidak dikeluarkan atau tidak ada langkah lanjutan untuk membersihkan KPK, apakah kemudian kita nanti bisa beranggapan, tadi beberapa pemirsa sudah menduga bahwa ini adalah pembiaran. Kita bahas di bagian berikut, Mas Kohar, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Setiap saat berita bertabur di ruang publik. Namun hanya Media Indonesia memberikan yang terbaik, mendalam, terpercaya, dan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Media Indonesia Cetak, mediaindonesia.com, dan e-paper Media Indonesia layak menjadi referensi Anda. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau Perpu tadi dikeluarkan, artinya mungkin ini adalah pemerintah benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat. Tapi kalau kemudian tidak dikeluarkan, lalu juga tidak ada langkah lanjutan untuk memperkuat KPK, apakah kemudian salah kalau kemudian ada yang berpikir bahwa oh ini sengaja nih, ini kelihatannya memang sengaja dibiarkan supaya kemudian hal-hal lain yang tadinya tidak mudah dilakukan karena KPK-nya benar-benar bekerja dengan tegas, itu tidak terjadi? Ya, mulai ada pesimisme di kalangan masyarakat ya, terhadap pemberantasan korupsi. Mengapa? Karena saban terjadi perkara yang menyangkut dengan KPK,
maka dijawabnya adalah dengan janji. Janji untuk memperbaiki. Janji untuk memperbaiki. Tetapi faktanya IPK kita, tadi yang saya katakan, tidak membaik persepsi juga. Korupsi, bukannya tidak membaik, malah merosot. Malah Dan tingkat merosotnya itu adalah terburuk sepanjang reformasi. Sepanjang reformasi. Sejak KPK berdiri, IPK kali ini adalah tingkat kemerosotannya paling buruk. Nah, ketika itu dijawab dengan janji, tidak dengan tindakan, maka ada kekhawatiran bakal memburuk lagi. Bukannya membaik, tetapi justru akan memburuk. Dan seiring dengan itu, nasib pemberantasan korupsi boleh jadi ya akan terkapar nantinya. Nasib pemberantasan korupsi yang diharapkan bisa menjadi ikon ya pemerintahan saat ini, maka ya oleh masyarakat dikatakan hanya janji-janji, hanya bahkan yang terjadi adalah pembiaran, mengulur-ulur waktu sepertinya, kan begitu. Supaya masyarakat lupa. Supaya masyarakat lupa dan seterusnya. Kenapa? Karena memang KPK ini kan sudah didesain untuk menjadi lembaga yang ekstra, karena yang ditangani itu adalah extraordinary. Extraordinary itu perkara yang luar biasa. Nah, perkara yang luar biasa kita saat ini itu masih terjadi, masih sangat terjadi di mana-mana, di berbagai level, dan tingkat keparahannya, tingkat kedalaman korupsinya sekarang juga semakin dalam, semakin parah. Nah, untuk menangani itu dibutuhkan sebuah lembaga yang punya kewenangan ekstra pula. Nah, itu yang kemarin lepas setelah ada revisi undang-undang KPK. Nah, ketika itu lepas, maka yang dibutuhkan sekarang apa? Penguatan. Caranya bagaimana? Ya dengan Perpu. Karena itu lebih cepat, Isi lebih perpunya efektif. itu kira-kira apa itu, Mas Koar? Yang mengembalikan sejumlah kewenangan yang sempat dipreteli. Satu, dan yang kedua menggaransi bahwa KPK yang berjalan sekarang adalah KPK yang memang betul-betul bersih. KPK yang bebas, independen, mengembalikan murni. Ada dua faktor, yaitu satu kekuatan, kewenangan, dan yang kedua adalah independensi. Kemurnian memberantas KPK. korupsi. Betul, karena apa? Begitu independensi KPK ini mulai goyah, maka pada titik itu berbagai kepentingan bisa masuk. Ketika kepentingan itu bisa masuk, apakah kepentingan politik atau kepentingan uang, maka pada saat itulah perang terhadap korupsi kalah. Kenapa? Ya buktinya sekarang bisa menyogok rutan. Orang yang ditahan di rutan di rumahnya KPK bisa membayar untuk memperoleh kemudahan-kemudahan yang memang sebetulnya dilarang. Yang tadinya kita kira itu hanya terjadi di selain KPK begitu ya? Iya. Kan kalau itu sudah jadi rahasia umum, Mas Kohar. Iya, betul. Di berbagai investigasi yang dilakukan kan begitu. Iya. Tapi kalau di KPK dalam pikiran saya minimal, itu tidak mungkin. Tapi ternyata sekarang terjadi juga. Sistem itu buktinya bobol kan? Terbobol kan, bisa ditembus begitu loh. Lalu ada perkara-perkara lain yang terkait itu, dan belum lagi terkait dengan intervensi-intervensi politik. Nah, Perpu ini harus menggaransi atau menjamin bahwa KPK memang betul-betul lembaga ekstra yang punya kewenangan dan independen. Apa masih terpikir oleh pemerintah atau oleh Presiden untuk mengeluarkan Perpu yang tujuannya memperbaiki kinerja KPK saat sekarang kita tiada pekan tanpa pertarungan politik 2024? Ya, Mas Kohar, masih terpikir apa tidak itu? Ya mestinya bukan saja terpikir, bertindak. Dilakukan. Karena perkara kita ini mulai banyak sekarang. Belum lagi setelah pandemi usai, endemi. Sekarang ekonomi kita disebut-sebut baru bangkit lagi. Tetapi di luar sana, di dunia luar sana, sekarang sedang terpuruk. Ada ancaman ya? Ada ancaman yang sangat besar. Eropa, Amerika sekarang sedang terpuruk. Yang berakibat juga ke Indonesia. Pasti apa berimbas. itu? Tenaga kerja. Tenaga kerja kita semakin susah. Banyak orang dirumahkan. Banyak terkena PHK. Dan seterusnya. Mencari kerja juga semakin susah. Belum lagi perkara-perkara yang lain, penegakan hukum. Maka inilah yang membutuhkan cawe-cawe. Ini membutuhkan cawe-cawe, termasuk bagaimana pemberantasan korupsi ini. Karena sudah ruang fiskal kita itu terbatas, dikorup pula. Nah, ini kan
sebuah kejahatan yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya, dan itu butuh KPK yang kuat dan independen. Kita tunggu apa akan ada tindak lanjut setelah apa yang kita sampaikan ini. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, perang melawan korupsi, melawan koruptornya juga masih panjang. Perang yang memerlukan sapu yang bersih, zero politisasi atau tidak ada kepentingan politik. Dan sang pengampu pemberantasan korupsi ini harus berani bertindak luar biasa. Karena mencuri uang negara adalah kejahatan luar biasa yang juga harus diberantas dengan cara yang luar biasa. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.